Bagian 1. Permintaan Yeda. Aku memutuskan hubungan dengan tunanganku setelah dia meminta jeda untuk menjajaki kembali hubungannya dengan mantan pacarnya. Kemudian, aku menjual rumah yang kami tinggali bersama dan menghilang. Halo. Setelah waktu yang cukup lama berlalu, sepertinya ini saat yang tepat untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi padaku. Nama saya Budi Prasetyo, seorang pria berusia 27 tahun. Sampai beberapa waktu lalu, saya begitu yakin bahwa saya akan menikahi cinta dalam hidup saya, Santi Wulandari, 26 tahun. Kami telah berpacaran selama 4 tahun, dan sebagian besar waktu itu, saya pikir hubungan kami sangat kokoh. Tapi sekarang, saya duduk di sini bertanya pada diri sendiri, mengapa saya tidak melihat semua tanda-tanda ini lebih awal. Santi dan saya pertama kali bertemu di pesta ulang tahun seorang teman. Dia humoris, percaya diri, dan saya menyukai sikapnya yang blak-blakan dan jujur. Saya pernah berpacaran sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa terhubung dengan saya sedalam dia. Kami cepat menjadi dekat, dan setelah setahun, kami mulai tinggal bersama. Semuanya terasa begitu alami, kami memiliki pandangan yang sama tentang karier, pernikahan, dan membangun keluarga. Dia adalah seorang desainer grafis lepas, dan saya bekerja sebagai manajer proyek, PM, di sebuah perusahaan IT di Jakarta, jadi pola hidup kami pun serupa. Hidup kami tidak glamor, tetapi menyenangkan. Kami sudah membicarakan pernikahan cukup lama, tapi baru tahun lalu saya melamarnya. Bukan acara besar, hanya makan malam sederhana di rumah, berdua saja. Santi tampak sangat terharu. Dia menangis, memelukku, dan tentu saja, menerima lamaranku. Malam itu, kami mulai merencanakan masa depan kami, pernikahan di musim gugur, dengan tamu terbatas, di sebuah venue kecil yang cantik dengan pemandangan danau di puncak, Bogor. Segalanya tampak berjalan sesuai rencana. Setidaknya, itulah yang saya pikirkan. Tanda bahaya pertama begitu kecil dan sulit dikenali. Retakan-retakan tersembunyi yang sengaja saya abaikan. Contohnya, antusiasme Santi terhadap persiapan pernikahan memudar setelah beberapa bulan. Awalnya, dia sangat bersemangat, mengirimkan board Pinterest, mencari gaun pengantin, dan menanyakan hal-hal sepele seperti apakah bunga tulip lebih baik dari mawar untuk dekorasi. Tapi tiba-tiba, semua itu berhenti. Ketika saya bertanya, "Sayang, sudah tentukan siapa saja pengiring pengantinnya?" Dia hanya akan menjawab sambil lalu, "Masih kupikirkan." Hal yang sama berlaku untuk gaun, kue, dan lagu pernikahan. Semua keputusan yang dulu kami diskusikan dengan gembira kini menjadi sesuatu yang ingin dia tunda. Kan masih banyak waktu, katanya. Pernikahan itu seolah menjadi prioritas nomor 2. Saat itu, saya menghibur diri dengan berpikir itu hanya karena stres. Persiapan pernikahan memang melelahkan bagi siapapun. Selain itu, Santi juga sedang banyak pekerjaan. Saya pikir dia akan segera kembali seperti semula. Yang tidak saya sadari adalah, bukan hanya semangatnya untuk pernikahan yang memudar, tapi juga untuk hubungan kami. Pukulan telak yang sesungguhnya datang pada suatu malam saat kami berkumpul dengan teman-teman. Seseorang membahas permainan TikTok konyol yang sedang tren. Mungkin Anda pernah melihatnya, permainan di mana Anda harus menjawab pertanyaan pribadi tanpa menunjukkan emosi atau menghakimi. Semua berjalan lancar sampai seseorang bertanya, "Kalau kamu bisa mengulang satu hubungan lagi, dengan siapa kamu ingin melakukannya?" Tanpa ragu, Santi menjawab, Mungkin dengan Mas Dimas." Begitu saja. Dimas Nugraha, mantan pacarnya semasa kuliah. Pria yang telah mengkhianatinya dengan kejam. Saat dia menyebut nama itu, suasana ruangan menjadi hening dan canggung. Dia mencoba memperbaikinya dengan tawa canggung, "Oh, maksudku bukan ingin kembali, hanya saja dia bagian penting dari masa laluku." Saya ingin langsung mengkonfrontasinya, tapi karena ada teman-teman, saya biarkan saja. Nanti, ketika kami hanya berdua, saya bertanya padanya, "Ada apa dengan Mas Dimas? Kenapa kamu ingin mengulang hubungan itu?" Dia mengangkat bahu seolah itu bukan apa-apa, "Itu kan cuma permainan konyol, Budi, jangan dianggap serius." Dia tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. "Saya tidak ingin memulai pertengkaran karena hal sepele,
jadi saya tidak bertanya lebih jauh, tapi jauh di lubuk hati, kata-kata itu terus menghantui saya. Sejak hari itu, perilakunya menjadi semakin sulit diabaikan. Dia lebih sering menatap ponselnya, kadang tersenyum aneh saat membaca pesan WhatsApp. Dia mulai membatalkan janji atau memberikan alasan yang tidak jelas di menit-menit terakhir. Maaf, kayaknya aku harus lembur malam ini, atau aku sudah janji mau ke rumah ibu akhir pekan ini. Alasannya sendiri tidak mencurigakan, tetapi frekuensinya terus meningkat. Saya merasa seperti telah tergeser dari daftar prioritasnya. Lalu tibalah Jumat malam yang mengubah segalanya. Saya pulang kerja lebih awal, bersemangat untuk menghabiskan malam dengan Santi. Saya berencana memesan makanan lewat aplikasi dan menonton serial drama yang tertunda. Saya masuk ke rumah mengharapkan malam yang tenang, tetapi suasananya aneh. Dia duduk di sofa dengan laptopnya, tapi sepertinya tidak sedang bekerja. Dia hanya menatap layar dengan tatapan kosong. Aku pulang, kataku, mencoba memecah ketegangan yang canggung. Pulang cepat ya, jawabnya, seolah itu adalah hal yang buruk. Saya mencoba mengabaikannya dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Tapi keheningan di rumah itu terasa menyesakan. Biasanya, dia akan bertanya bagaimana hari saya atau menceritakan harinya. Malam ini, tidak ada apa-apa. Akhirnya, saya berbalik dan bertanya, ada masalah? Dia menutup laptopnya dan menatap saya. Sebenarnya, ada yang ingin aku bicarakan. Seketika, jantungku serasa jatuh. Perasaan itu, ketika kau tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi tetapi tidak bisa menghentikannya. Aku hanya berdiri di sana seperti orang bodoh dengan spatula di tangan. Aku mendekat dan duduk di seberangnya. Ya, kataku, ada apa? Dia ragu sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Lalu, dia mengatakannya begitu saja. Aku sudah memikirkan tentang hubungan kita, dan tentang Mas Dimas. Demi Tuhan. Aku hampir tertawa. Mas Dimas? Serius? Apa hubungannya dia dengan ini? Dia menggigit bibirnya, menghindari tatapanku. Kurasa, aku butuh waktu untuk berpikir. Aku ingin jeda sebentar, untuk memastikan apakah masih ada sesuatu antara aku dan dia. Aku tidak percaya dengan apa yang ku dengar. Jeda? Untuk berkencan dengan mantan pacarmu? Kamu sudah gila, Santi? Kita sudah bertunangan. Bukan seperti itu, jawabnya cepat, seolah bisa meredakan situasi. Aku hanya ingin memastikan kalau keputusanku untuk bersamamu adalah yang tepat, dan kalau ternyata tidak berhasil, aku janji. Aku akan kembali. Saat itulah aku menyadari betapa tidak tahu malunya dia. Dia benar-benar berpikir aku akan diam saja menunggunya memutuskan apakah aku cukup baik untuk dipilih. Sesuatu dalam diriku berubah saat itu juga. Aku tidak berteriak atau meledak. Aku hanya duduk di sana, menatapnya, dan bertanya-tanya bagaimana aku bisa begitu buta selama ini. Awalnya, aku tidak tahu harus merespons bagaimana. Tunanganku baru saja memberitahuku bahwa dia ingin jeda untuk melihat apakah dia bisa kembali dengan mantan pacarnya. Apa yang bisa kukatakan? Akhirnya, aku bertanya, jadi, apa arti jeda ini bagimu? Suaraku terdengar jauh lebih tenang daripada perasaanku. Dia memperbaiki posisi duduknya, seolah telah mempersiapkan percakapan ini. Aku rasa kita butuh ruang untuk menata pikiran masing-masing. Aku akan menggunakan waktu ini untuk mencari tahu apakah perasaanku pada Mas Dimas itu nyata, dan kamu juga bisa memikirkan tentang hubungan kita. Aku terdiam karena keberaniannya. Tunggu sebentar, kataku sambil mencondongkan tubuh ke depan. Jadi, kamu akan berkencan dengan mantanmu, dan aku harus berpikir tentang kita? Logika makam apa itu? Santi menghela napas, seolah akulah yang tidak rasional. Budi, ini bukan karena kamu melakukan kesalahan. Ini masalahku, aku mencoba mencari tahu apa yang kuinginkan. Dia sepertinya sudah berlatih mengucapkan kalimat ini. Nada suaranya, cara dia menghindari tatapanku. Seolah-olah dia sudah memutuskan segalanya dan hanya berharap aku menerimanya. Kamu tahu ini gila, kan? Gumamku. Kamu tidak bisa menempatkan tunanganmu dalam posisi menunggu sementara kamu bermain bagaimana jika dengan pria yang pernah memperlakukanmu seperti sampah. Wajahnya mengeras, dan untuk pertama kalinya,
Aku melihat betapa keras kepalanya dia. Aku tidak meminta izin, Budi. Aku memberitahumu apa yang kubutuhkan. Kata-kata itu terasa berbeda. Aku tidak lagi sedih, aku marah. Aku berdiri dan mulai mondar-mandir di ruangan, mencoba menenangkan diri. Jadi apa, Santi? Kamu akan mengemasi tasmu dan pindah ke rumah Mas Dimas? Itukah rencanamu? Bukan. Bantahnya keras. Bukan seperti itu. Aku belum tahu bagaimana, tapi aku butuh kejelasan sebelum kita melangkah lebih jauh. Aku punya kewajiban pada diriku sendiri untuk memastikan aku membuat keputusan yang tepat. Kewajiban pada dirimu sendiri? Tanyaku sambil mencibir. Lalu bagaimana dengan kewajibanmu padaku? Kita bertunangan, Santi. Kita berjanji akan membangun hidup bersama. Dan sekarang kamu bilang kamu perlu mencoba mantanmu untuk memastikan aku cukup baik? Aku tidak pernah bilang kamu tidak cukup baik. Suaranya meninggi. Tapi jika kita akan menghabiskan sisa hidup kita bersama, aku harus yakin. Dan saat ini, aku tidak yakin. Itulah intinya. Dia bukan hanya ingin tahu tentang Dimas, dia juga tidak yakin tentangku. Setelah 4 tahun dan semua rencana kami, dia masih tidak yakin. Semuanya menghantamku sekaligus. Dia tidak menyadari betapa menyakitkan dan konyol permintaannya. Dia percaya ini adalah hal yang rasional, dan dia berharap aku akan duduk diam menunggunya menyelesaikan fantasi gilanya. Aku berhenti mondar-mandir dan menatapnya. Benar-benar menatapnya. Baiklah, jawabku dengan nada datar. Ambil jedamu. Dia mengerjap, terkejut karena aku setuju begitu cepat. Budi, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya butuh ruang untuk berpikir. Aku mengangguk, menjaga wajahku tetap tanpa ekspresi. Aku mengerti. Jika itu yang kamu butuhkan. Dia ragu-ragu sejenak, seolah berharap aku akan melawan atau memintanya untuk tetap tinggal. Ketika aku tidak melakukannya, dia berdiri, mengambil laptopnya, dan bergumam, aku akan tinggal di rumah ibuku untuk sementara waktu. Ini bukan selamanya, kita akan bicara setelah aku punya waktu. Oke, jawabku singkat. Dia menatapku, seolah bingung bagaimana harus merespons, lalu menghilang ke kamar tidur. Aku bisa mendengarnya sibuk memasukkan barang-barang ke dalam tas. Aku duduk diam di sofa, tetapi pikiranku sudah berputar. Jika dia benar-benar menginginkan jeda, baiklah, aku akan memberikannya. Beberapa menit kemudian, aku mendengar pintu depan ditutup, dia pergi. Mungkin berpikir aku akan menunggu di sini, khawatir. Dia tidak tahu bahwa aku bukanlah orang yang akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia bisa memiliki fantasinya, tapi aku punya rencana lain. Aku akan memberikan kabar lagi setelah beberapa hal selesai. Ini tidak akan berakhir seperti yang dia harapkan. Bagian 2. Tindakan dan konsekuensi. Terima kasih atas semua masukan dan saran Anda pada tulisan saya sebelumnya. Banyak yang terjadi dalam seminggu terakhir, dan saya ingin melaporkan bagaimana perkembangannya. Pertama, terima kasih atas dukungan luar biasa dari semua orang di komunitas ini. Banyak dari Anda mengatakan saya tidak boleh hanya duduk dan menunggu, dan Anda benar. Saya sibuk mengambil tindakan. Hal pertama yang saya lakukan adalah menelepon teman saya, Adi. Dia adalah sahabat saya sejak kuliah, dan bukan tipe orang yang suka berbasa-basi. Setelah mendengar seluruh cerita, dia datang membawa martabak dan beberapa botol bir, dan kami merencanakan semuanya semalaman. Kau tahu, kan? Dia pasti akan mencoba merangkak kembali padamu begitu hubungannya dengan Dimas gagal, kata Adi. Tentu saja dia benar. Semakin kami berbicara, semakin jelas bahwa saya harus mengambil kendali. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang merebut kembali kendali atas hidupku. Saya mulai dari rumah. Santi sepertinya lupa bahwa rumah itu sepenuhnya atas nama saya. Dia suka bertingkah seolah itu rumah kami, selalu berbicara tentang gorden atau warna cat yang dia pilih, tetapi sayalah yang membayar cicilan KPR setiap bulan. Senin pagi, saya menelepon seorang agen properti. Dia datang untuk melihat rumah, dan kami memutuskan untuk segera menjualnya. Pasar properti di lingkungan kami sedang bagus, dan sudah ada beberapa calon pembeli yang tertarik. Santi sama sekali tidak tahu tentang ini. Dia mungkin berpikir aku sedang duduk di rumah bersama kami,
menunggunya menyelesaikan masalah perasaannya. Langkah berikutnya adalah secara bertahap menyingkirkan jejaknya dari hidupku. Semua pajangan dengan kutipan-kutipan norak yang sangat dia sukai, saya buang. Bantal-bantal cantik yang katanya harus ada, saya sumbangkan. Pakaian dan barang-barang pribadinya yang tertinggal, semua saya kemas dengan rapi. Tapi di sini, saya bertindak strategis. Alih-alih hanya mengantarkan barang-barangnya ke rumah ibunya atau memintanya mengambilnya, saya menyewa jasa pindahan. Mereka mengantarkan semuanya ke rumah ibunya dan meninggalkan catatan singkat, "Santi, semoga berhasil dengan Dimas." Beberapa orang mungkin berpikir ini picik, tapi saya tidak setuju. Saya tidak membalas dendam, saya bertindak efisien. Dia bilang dia butuh ruang, kan? Nah, sekarang dia benar-benar mendapatkan ruang. Momen paling menarik adalah ketika teman-teman kami mulai bertanya. Alih-alih memainkan peran korban atau menjelek-jelekannya, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Santi memutuskan bahwa dia perlu menjajaki kembali hubungannya dengan mantan pacarnya sebelum kami berkomitmen untuk menikah. Dan saya memutuskan bahwa saya pantas mendapatkan yang lebih baik daripada menjadi rencana cadangan seseorang. Anda seharusnya melihat bagaimana orang-orang meresponsnya. Tidak ada drama, tidak ada tuduhan, hanya fakta. Sungguh menakjubkan betapa cepatnya narasi berubah ketika Anda tidak mencoba mengendalikannya. Saya juga membuat langkah di tempat kerja. Saya melamar posisi di kantor cabang Surabaya kami, sesuatu yang sudah lama saya pertimbangkan. Jika rumahnya terjual, dan sepertinya kemungkinannya sangat tinggi, dan saya mendapatkan posisi ini, saya akan memulai hidup yang benar-benar baru di tempat yang baru. Santi mencoba menghubungiku beberapa kali minggu ini. Awalnya hanya pesan WhatsApp singkat seperti "apa kabar?", lalu berubah menjadi pesan yang semakin panik ketika dia menyadari bahwa aku tidak hanya menunggu, tetapi benar-benar membuat perubahan. Kemarin, ibunya memberitahunya bahwa kardus-kardus barangnya telah tiba, dan dia panik. "Kamu sedang apa? Kenapa kamu bertindak seolah-olah semuanya sudah berakhir?" Saya menjaga jawaban saya tetap singkat. "Karena memang sudah berakhir, Santi. Kamu membuat pilihanmu, dan sekarang aku membuat pilihanku." Dia mulai menangis, mengklaim bahwa dia hanya butuh waktu untuk berpikir, bahwa saya terlalu terburu-buru, dan bukan ini yang dia maksud ketika meminta jeda. "Memangnya apa yang kamu harapkan?" tanyaku. "Bahwa aku akan duduk di sini seperti anjing setia sementara kamu mencoba mantan pacarmu? Dunia tidak bekerja seperti itu. Tapi bagaimana jika aku menyadari bahwa kamulah yang aku inginkan?" isaknya. "Maka kamu akan belajar pelajaran berharga tentang tidak meremehkan orang lain," kataku, lalu menutup telepon. Anehnya, saya tidak lagi marah. Sebaliknya, saya merasa bebas. Setiap kardus yang saya kemas, setiap tindakan yang saya ambil, terasa seperti saya merebut kembali sebagian dari diri saya yang bahkan tidak saya sadari telah hilang. Adi datang lagi kemarin untuk membantu saya mengepak barang. Dia juga memperhatikan perubahan dalam diri saya. "Kamu kelihatannya berbeda," katanya. "Lebih tegar." Dia benar, saya berbeda. Ketika Santi pertama kali mengungkapkan keinginannya untuk mengejar Dimas, saya merasa dunia saya runtuh. Sekarang saya sadar, bukan dunia saya yang runtuh, melainkan realitas palsu tempat saya hidup yang akhirnya hancur. Bagian 3. Kejatuhan dan awal yang baru. Ingat saya bilang saya melamar posisi di kantor cabang Surabaya? Yah, saya mendapatkannya. Waktunya tidak bisa lebih sempurna lagi. Rumah sudah laku terjual, dan serah terima kunci akan dilakukan bulan depan. Tapi ini baru permulaan. Yang paling menarik adalah bagaimana ekspedisi Dimas yang dilakukan Santi berjalan. Melalui teman-teman kami, saya mendengar bahwa reuni penuh gairah mereka jauh dari dongeng yang dia bayangkan. Rupanya, 4 tahun tidak mengubah Dimas. Dia masih pria tidak bisa diandalkan yang sama seperti saat mengkhianatinya di masa kuliah. Tapi disinilah bagian yang menyenangkan. Santi mencoba mengendalikan narasi di media sosial. Dia mulai memposting kutipan-kutipan samar dan emosional di Instagram tentang perjalanan menemukan jati diri dan mengikuti kata hati. Jadi, saya memutuskan untuk memainkan permainan yang sama, tetapi dengan sentuhan berbeda.
Saya membuat satu postingan, berdasarkan fakta, update kehidupan. Senang bisa berbagi kabar bahwa saya menerima posisi di kantor cabang Surabaya. Terkadang, saat satu pintu tertutup, pintu yang lebih baik akan terbuka. Sangat menantikan babak baru ini. Komentar dan pesan WhatsApp mulai membanjir. Orang-orang memberi selamat, bertanya tentang kepindahan saya, dan tentu saja, penasaran tentang Santi. Saya menjaga jawaban saya tetap sederhana dan jujur. Kami sudah tidak bersama lagi. Dia ingin menjajaki pilihan lain, jadi saya juga sedang menjajaki pilihan saya. Ini menciptakan reaksi berantai yang fantastis di lingkaran sosial kami. Teman-teman yang sebelumnya tidak yakin tentang situasinya, setelah melihat saya menanganinya dengan berkelas sementara Santi membagikan kutipan-kutipan hubungan yang menyedihkan, suasananya benar-benar berubah. Selanjutnya adalah dampak profesional. Pekerjaan desain lepas Santi sangat bergantung pada referensi dan koneksi. Rina, seorang kenalan kami di industri IT yang telah memberikan banyak klien kepada Santi, menghubungi saya. Aku harus tahu apa yang terjadi, jelas Rina saat kami bertemu di kafe. Santi memberitahu orang-orang bahwa kalian hanya berpisah sementara untuk pertumbuhan pribadi, tapi rasanya ada yang aneh. Saya memberitahu Rina fakta bahwa Santi ingin berkencan dengan Dimas, ekspresi Rina mengatakan segalanya, dia tidak percaya. Pada akhir minggu itu, beberapa klien potensial menunda proyek mereka dengan Santi, bukan karena saya mengatakan hal buruk, tapi jujur saja, siapa yang mau bekerja dengan seseorang yang menganggap komitmen begitu enteng? Santi merasakan perubahannya. Pesan WhatsApp-nya menjadi lebih sering dan putus asa. Kenapa kamu memberitahu orang-orang tentang Mas Dimas? Kamu merusak reputasiku. Ini tidak adil. Aku kan hanya butuh waktu untuk berpikir. Saya menjawab pesan terakhirnya dengan, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, waktu dan ruang. Bagaimana aku menghabiskan waktuku bukan lagi urusanmu. Lalu datanglah puncaknya. Dimas, dalam kebijaksanaannya yang luar biasa, memposting foto mereka berdua di restoran yang sama tempat saya, dan Santi kencan pertama. Jelas sekali Santi mencoba menciptakan kembali sejarah kami bersamanya. Itu menyedihkan sekaligus lucu. Postingan itu tidak bertahan lama, tetapi kerusakan sudah terjadi. Teman-teman kami melihatnya, dan bahkan segelintir orang yang masih mendukung narasi pencarian jati diri Santi kehilangan rasa hormat padanya. Bahkan kakak perempuannya sendiri menghubungi saya. Aku benar-benar minta maaf atas cara Santi menangani ini. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, Budi. Bagian yang paling memuaskan? Saya tidak perlu membalas dendam. Saya hanya menjalani hidup saya dengan bebas dan jujur, sementara Santi mencoba memiliki keduanya. Kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Kemarin, dia muncul di kantor saya. Rupanya Dimas sudah menunjukkan sifat aslinya lagi cerita yang sama tentang menggoda wanita lain dan tidak bisa diandalkan. Dia menangis. Aku membuat kesalahan besar, isaknya. Aku takut pada komitmen. Aku pikir aku harus melihat apakah ada yang lebih baik di luar sana, tapi aku salah. Kamulah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Bukan, Santi. Hal terbaik yang terjadi padaku adalah kamu menunjukkan sifat aslimu sebelum kita menikah. Dia mencoba membantah, mengatakan kami bisa memperbaikinya, bahwa dia akan ikut konseling, bahwa dia akan membuktikan aku bisa mempercayainya lagi. Aku hanya menggelengkan kepala. Kamu masih tidak mengerti, ya? Ini bukan lagi tentang Dimas. Ini tentang kamu, yang dengan sengaja menjadikanku cadangan sementara kamu menjajaki pilihanmu. Itu bukan cinta. Itu kenyamanan. Dia meninggalkan kantor saya dengan perasaan hancur, tetapi saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Rumah akan serah terima minggu depan, sebagian besar barang saya sudah dikemas, dan kehidupan baru saya di Surabaya dimulai dalam sebulan. Lucunya, beberapa orang berpikir saya terlalu keras. Semua orang membuat kesalahan, kata mereka. Tapi ini bukan kesalahan, itu adalah pilihan. Setiap pesan yang dia kirim ke Dimas, setiap kali dia berbohong tentang keberadaannya, setiap saat dia merencanakan untuk menunda hubungan kami, semua itu adalah pilihan. Bagian 4. Penutupan bab lama. Surabaya adalah semua yang saya bayangkan.
Apartemen baru saya memiliki pemandangan jembatan Suramadu yang menakjubkan, dan dunia IT di sini fantastis. Tim di kantor baru saya juga hebat. Sungguh pengalaman yang menyegarkan berada di sekitar orang-orang yang mengutamakan pertumbuhan dan inovasi daripada drama. Tapi pertama-tama, izinkan saya memberitahu Anda bagaimana semuanya berakhir di Jakarta. Serah terima kunci berjalan lancar, dan rumah itu benar-benar terjual di atas harga yang diminta. Menarik sekali melihat reaksi Santi, yang mengetahui hal ini melalui teman-teman kami. Dia tidak percaya saya telah menjual rumah sampai dia mengemudi ke sana sendiri dan melihat pemilik baru pindah. Disinilah ceritanya menjadi sangat menarik. Ingat Dimas? Dia menghubungi saya, tidak lain dan tidak bukan. Dia mengirim pesan panjang yang menjelaskan bahwa dia tidak pernah bermaksud menimbulkan masalah, dan bahwa Santilah yang menghubunginya lebih dulu beberapa bulan sebelum dia meminta jeda. Ternyata, Santi telah merencanakan ekspedisi kecilnya cukup lama. Dia telah mengirim pesan kepada Dimas selama berbulan-bulan, dengan hati-hati membangun dasar untuk strategi cadangannya. Ironisnya, Dimas mengakhiri hubungan mereka. Alasannya, menurut kata-katanya sendiri, kalau dia bisa melakukan itu padamu, dia bisa melakukannya pada siapapun. Kejatuhan profesional Santi cukup signifikan. Ingat semua klien yang telah dia siapkan, sebagian besar mencari desainer lain. Bukan karena saya mengatakan sesuatu, tetapi karena gosip di industri menyebar. Salah satu klien terbesarnya bahkan menghubungi saya dengar apa yang terjadi dengan pertunangan Anda. Kami mencari seseorang yang dapat berkomitmen pada proyek jangka panjang. Apakah Anda kenal desainer yang andal? Saya merekomendasikan salah satu kenalan saya yang berbakat, dan dia mendapatkan kontrak itu. Karma, mungkin, keruntuhan media sosial Santi adalah tontonan tersendiri. Awalnya, ada kutipan-kutipan sedih tentang kehilangan seseorang yang berharga. Kemudian, postingan kemarahan tentang orang-orang beracun yang tidak bisa menangani pertumbuhanmu. Akhirnya, upaya putus asa untuk menunjukkan kepada semua orang betapa bahagianya dia. Yang terakhir cukup menarik, dia menulis bahwa dia memulai firma desainnya sendiri. 3 hari kemudian, dia mulai mengirimkan lamaran untuk posisi pekerjaan penuh waktu. Minggu lalu, kakak perempuannya menghubungiku lagi. Rupanya, Santi tinggal bersama orang tua mereka, membutuhkan waktu untuk pulih dari hubungan kami. Kata-kata persis kakaknya adalah, dia benar-benar berpikir kamu akan menunggunya. Ketika kamu menjual rumah dan pindah, fantasinya benar-benar hancur. Momen paling jelas datang saat panggilan video dengan teman-teman lama. Mereka memberikan kabar terbaru, dan seseorang menyebutkan melihat Santi di sebuah kafe. Dia rupanya sedang menjelaskan kepada klien potensial mengapa situs web portofolionya tidak aktif. Sepertinya dia lupa bahwa sayalah yang membuat dan memelihara situs web itu. Ketika kontrak hosting berakhir, dia tidak tahu cara memperbaikinya. Bukan lagi urusanku. Kehidupan baru, saya di sini berjalan dengan baik. Saya bergabung dengan klub panjat tebing lokal, mulai mengambil kursus bahasa Spanyol, dan bahkan mengadopsi seekor anjing dari penampungan hewan setempat. Namanya Zeus, dan dia adalah teman yang jauh lebih baik daripada mantan tunanganku. Komunitas IT di sini sangat ramah. Minggu lalu, saya diundang untuk berbicara di sebuah konferensi pengembang, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi jika saya tetap di Jakarta. Sungguh menakjubkan betapa banyak yang bisa Anda capai ketika Anda tidak menyeret beban mati. Ada satu interaksi terakhir dengan Santi. Dia mengirim email meminta beberapa foto lama dari penyimpanan cloud kami bersama. Saya sudah mengunduh apa yang saya inginkan dan menutup akun itu beberapa minggu sebelumnya. Emailnya berbunyi, "Aku tahu kamu mencoba menghapusku dari hidupmu, tapi kamu tidak bisa menghapus kenangan kita. 4 tahun itu berarti sesuatu, kan?" Jawaban saya sederhana. Kamu benar. Waktu itu mengajarkanku dengan pasti apa yang tidak aku inginkan dari seorang pasangan. Terima kasih atas pelajarannya. Beberapa teman kami berpikir saya terlalu keras, bahwa saya seharusnya lebih memahami momen kebingungannya. Tapi itu bukan momen. Itu adalah keputusan yang diperhitungkan untuk menjadikanku jaring pengaman sementara dia mengejar apa yang dia yakini sebagai pilihan yang lebih baik.
Pelajaran terpenting yang saya pelajari dari semua ini? Terkadang, hal terburuk yang terjadi padamu justru mengarah pada hasil terbaik. Jika Santi tidak menunjukkan sifat aslinya, saya akan menikahinya, dan mungkin baru mengetahui karakternya yang sebenarnya bertahun-tahun kemudian, mungkin setelah punya anak. Sebaliknya, saya berada di kota yang hebat dengan pekerjaan yang luar biasa, teman-teman baru, dan perasaan optimis tentang masa depan. Rasa sakit karena pengkhianatan telah digantikan oleh rasa syukur karena telah menghindari peluru. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti cerita ini dan memberikan nasihat. Dorongan Anda membantu saya tetap teguh ketika saya bisa saja goyah. Dan bagi siapapun di luar sana yang mengalami situasi serupa, ketahuilah ini, ketika seseorang menunjukkan siapa mereka sebenarnya, percayalah pada mereka sejak awal. Jangan menunggu mereka berubah pikiran tentang Anda. Hidup terlalu singkat untuk menjadi rencana cadangan seseorang. Terkadang, hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah pergi dan membangun sesuatu yang lebih baik untuk diri sendiri. Ini adalah akhir dari cerita saya. Babak kehidupan ini secara resmi telah ditutup, dan saya lebih dari siap untuk memulai babak berikutnya. Semoga Anda semua sehat, dan terima kasih untuk semuanya.